wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menjawab salam itu hukumnya tidak wajib bagi yang sudah meninggal dunia, orang gila belum waras, atau yang sedang tidur. Kalau Anda jam sekian tidur, saya doakan husnul khotimah di sini. Mumpung ketemu orang-orang soleh, salamnya kan saya ulang, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak bingung loh. Ini memang salamnya agak kelainan. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Jazil Ambar Was'an, Bapak Asda 1, yang kita hormati tamu agung kita dari Tangerang, Banten ya. 12 jam nyaris perjalanannya, seharian fisabilillah, lebih utama dibandingkan dunia seisinya. Khairun minad dunya ma fiha. Ustadz Mardona yang kita muliakan, tamu agung kita juga dari Mu'alam Center Indonesia, Ustadz Doni, putra putri Dewa Dewi Dona Doni. Sampai perempuan. Mu'anas juga kan ya. Mohon maaf. Saudara saya Mas Burhani Alwi yang mengundang saya di tempat ini selaku Ketua Batu TKTPA Ponorogo. Undangan beliau ini buat saya berdek karena kalau nggak datang walat. Dari wajahnya udah kelihatan malati ya kan. Ustadz yang cukup dingin karismanya. Segenap pengurus Batko TKTPA Ponorogo yang berbahagia, teman-teman yang saya banggakan, para pejuang bintang-bintang Al-Quran dari 12 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Mari sebagai para pejuang Al-Quran, makin hari kita makin peka dan makin pintar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita masih diberikan hidayah Al-Quran, bukan sekedar menerimanya sebagai sebuah bagian keimanan kita, tapi digolongkan sebagai orang yang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khair itu artinya baik, tapi baik yang terpilih. Kalau soleh itu baik yang komplit, thayyib berkualitas, hasan itu yang bagus, indah, ma'ruf yang berguna. Maka kalau bir artinya kebajikan, khair artinya selektif, terpilih, prestatif, lebih baik atau terbaik. Jadi di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita termasuk orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Insyaallah pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang seperti biasanya para malaikat lapang luas membentangkan sayapnya, apalagi yang hadir adalah ahlullah, keluarga Allah. Selanjutnya saya mendapatkan sebuah tema dari binaan ini tentang the new BCM ya. Halo? Masih hidup? Masih. Ini lama-lama saya ngeri juga. Yang ngomong pada yang di belakang malah agak santai karena sedang menikmati konsumsinya ya. Teruskan. Dari TPA mana? TPA Al-Ahab. Cocok. TPA Al-Ahab di komplek pesantren Grandasia. Pimpinannya Abu Lahab. Saya masih menjadi salah seorang dewan pakar di TKTPA ya di Jakarta.
dan sekarang turut menggerakkan yang namanya gerakan membangun akhlak bangsa melalui cerita atau berkisah. Dulu saya pendongeng Pak, mulai tahun 92 saya menjadi seorang pendongeng sampai dengan tahun 2010. Setelah itu bersama kurang lebih 80 para pendongeng di Yogyakarta sudah awal diri guru ngaji TK TPA. Saya ini jelas-jelas juga Ustadz spesial Iqra jilid siji. Etok ta Mas? Dari ilmunya dan membaca dari pilihan katanya. Allah itu jadikan kita menjadi orang yang terhormat dikarenakan Al-Quran. Karena kita guru Al-Quran, masa sih yang kita sampaikan pada anak-anak ceritanya itu dongeng? Akhirnya wes kalau begitu kita sinkronisasi aja lah, relate antara kesalahan kita sebagai guru ngaji dengan apa yang kita ajarkan pada anak-anak. Kalau gitu kita berkisah saja. Sejak itu teman-teman tidak menggunakan lagi istilah dongeng, tapi menggunakan istilah berkisah. Dan hari ini saya akan sedikit berbagi wawasan berkisah. Semoga dari kelompok ini akan muncul orang-orang yang akan bisa menyulut semangat, menyulut motivasi anak-anak dengan cara menyemangati melalui kegiatan berkisah. Ya. Ibu, Bapak hadirin berbahagia. Oh malah dongeng duluan. Saya doakan nambah adik ya. Pesan saya. Tapi anaknya semua jadi semuanya ya. Taman Pendidikan Al-Quran review saja. Yang namanya taman Raudhah itu ditegakkan di atas 3 prinsip. Ingat, kita ulang lagi 3 prinsip. Yang pertama namanya prinsip kemanfaatan, yang kedua prinsip keceriaan, yang ketiga prinsip keterkendalian. Ditulis Masya Allah. Tinta para guru ditimbang dengan darah para syuhada. Tolong tulis yang rapi ya, pakai huruf Latin. Nanti tumpuk di pinggir saya nilai selalu. Ada 3 prinsip pengelolaan taman pendidikan. Yang pertama adalah kemanfaatan. Apa maksudnya? Apapun yang diindera anak, dialami anak adalah hal-hal yang bermanfaat di taman pendidikan Al-Quran itu. Lalu hal-hal yang manfaat secara material dihimpun namanya kurikulum TKA, TPA. Isinya apa sih kurikulum TKA, TPA? Iqra, ya kan? Sistem TKA kita belajar huruf hijaiyah dengan metode Iqra. Nanti ada tambahan yang namanya hafalan surat-surat pendek. Contohnya Sabilisma itu kalau Al-Lahab pendek sekali Pak. Kalau pendek itu ya Sabilisma Allah itu pendek, Al-Ghasyiyah itu pendek. Kalau Ina atau Ina itu pendek sekali. Lalu doa sehari-hari ya kan? Apalagi bacaan sholat. Ini apa Bu? Al-Hadis. Ini adalah hal-hal yang bermanfaat dihimpun, dikodifikasi menjadi sebuah apa namanya rute dari start sampai finish. Itu namanya kurikulum. Selama 1-2 tahun mendapatkan materi itu, berpengalaman belajar yang indah di taman pendidikan, itu namanya adalah kemanfaatan. Outputnya akan seperti apa? Ya sudah bisa baca Quran, diwisuda, dites secara terbuka, anak-anak oke ya, terbukti. Itu namanya kemanfaatan. Tetapi yang kedua penting juga, hal-hal yang bermanfaat itu disampaikan secara menceriakan. Karena namanya taman, yang ngangeni indah, nyaman, bikin kita senang, betah gitu. Caranya yang menyenangkan. Maka ada suplemen berikutnya namanya BCM atau BCM, bermain, cerita dan menyanyi. Supaya apa? Anak ceria. Karena anak dunia bermain. Manusia itu homo dan makhluk yang bermain. Jangan menyepelekan dunia bermain anak-anak, karena anak-anak itu hidup dalam dunia bermain. Anak-anak mengenal kehidupan dengan cara bermain. Jadi ada suasana nyaman, tenang, ngangenin, akrab antara guru dengan anaknya, dengan anak-anaknya, ya, sama murid, sehingga nanti pulang nyaman dan betah.
Jangan sampai masuk ruangan kelas gurunya wajahnya sudah Jumat Kliwon, ekspresinya sudah menyeringai. Anak-anak, mari kita belajar ngaji Al-Quran. Tapi ingat, kalau ngaji nggak boleh rame. Sekali usil akan saya berikan azab sangat pedih. Mananya pada sudah 5 hari guru gak makan manusia. Itu anaknya pulang nanti betah nggak kira-kira? Nggak pulang tanya maknya, saya pulang sopondo mak lampir. Karena bukan dunia bermain melainkan dunia lain. Jadi guru-guru harus menyenangkan, ya, harus menyenangkan. Ini hukumnya wajib ain mughaladah. Wajib akrab menyenangkan. Tetapi menyenangkan yang terkendali. Nah, yang terkendali bukan senang bebas kemana-mana ya. Anak kan banyak gerak, Kak. Banyak gerak itu bahasa Arabnya apa? Usil. Itu anak-anak di TPA itu disuruh tenang agak sulit ya. Disuruh tenang malah pada tawaf. Ada yang sa'i, lempar jumroh, malah munggah meja. Apa le? Isra Mi'raj. Gurunya akhirnya pulang ngaji sekaligus atletik. Pulang-pulang udah sekali ngos-ngosan sampai jilbabnya basah diperes-peres 2 gelas. Lebih kalau itu ya. Jadi harus menyenangkan anak-anak. Maka pantas Allah kagum pada orang tua, orang dewasa yang menghantarkan, mengenal keimanannya, keislaman akhlak mulia dengan suasana yang menceriakan. Sampai ada hadis yang mengatakan di surga nanti, kata Kanjeng Nabi Muhammad, ada sebuah gedung yang sangat indah. Namanya Darul Farah. Apa bu? Darul Farah. Gedung itu saking indahnya, saking full fasilitasnya, diimpikan para nabi aja pengen masuk, Rasul pengen masuk, orang-orang yang ahli sedekah, haji mabrur pengen masuk, tapi nggak semua orang boleh masuk gedung itu. Kata Nabi, lu buat siapa Nabi? Tanya sahabat. Gedung itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang suka menyenangkan anak-anak. Karena itu kepada Anda guru TPA yang pemarah, bertobatlah. Anda nggak boleh masuk gedung itu kalau suka marah. Itu termasuk kategori guru yang lugu, luar biasa gualan. Itu nggak masuk kategori ini ya. Anaknya rame, lari, astagfirullahaladzim. Tanggal tua lu beres pepeng. Itu nggak masuk dalam farah. Jadi prinsip dasarnya adalah keceriaan. Sikap dasar kita adalah menyenangkan, mengembirakan, namanya happy learning. Kalau dalam teori neurolinguistic programming itu ya. Jadi informasi yang kita serap pakai indera ketika anak belajar dari mata, pendengaran, penciuman, perabaan itu masuk ke otak tengah dulu, namanya limbic system. Di situ ada yang namanya hipotalamus, ada gerbang namanya amigdala. Antara otak berpikir, kortek ya kanan kiri dengan tengah dan di bawah. Kalau suasananya happy, gembira, nyaman, amigdalanya buka lebar-lebar. Naik sopong ya. Saya doakan jadi rektor UGM. Amin. Ya. Sekaligus Bupati Kulon Progo. Saya doakan bapaknya insaf. Jadi informasinya hanya terbuka amigdala itu, sehingga informasinya diolah otak limbik masuk ke atas dan dicerna dengan daya pikir dan ciptanya. Itu hanya dalam keadaan emosi positif, senang, gembira. Tetapi kalau stres, depresi, takut, tercekam, ya mencekam suasananya, itu amigdalanya nutup. Kemudian yang terbuka adalah gerbang antara otak limbik dengan otak belakang, otak reptil, namanya kaukadet. Ini untuk apa? Metabolisme, detak jantung, fight or flight, deg-degan. Itu kalau guru-gurunya termasuk guru-guru yang lugu tadi, luar biasa guala. Pendekatan namanya galak learning, bukan happy learning. Nah, guru-guru seperti itu seharusnya diruqyah terlebih dahulu sebelum mengikuti sertifikasi tartil, supaya sudah sejak awal menyenangkan. Nggak apa-apa belum tartil, tapi yang penting bisa
handle anak-anak dengan cara yang gembira. Bikin betah anak aja itu sudah satu hal yang lebih penting dibanding pelajarannya ya. Sebetah dulu, baru kemudian materinya akan masuk dengan lancar. Yang ketiga adalah keterkendalian. Anak senang, ada tepuk-tepukan, ada yel-yel gitu ya, ada nyanyi, ada permainan, tetapi suasana terkendali. Maka penting menguasai ilmu yang ketiga, namanya adalah teknik pengelolaan kelas, supaya anaknya tertib, tidak kacau balau, anaknya bisa duduk rapi, karena tertib merupakan prasyarat tercapainya tujuan pembelajaran di kelas-kelas kita semuanya. Halo? Masih hidup? Masih. Ibu yang tengah ini memandang saya. Ibu ini konsentrasi, kagum apa jijik? Oh beda tipis. Yang di belakang makan terus ya. Jangan lupa kalau makan doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal huburi wa teruskan, Bu, itu mulia. Makannya di toilet. Yes, kita lanjutkan. Jadi yang saya sampaikan ini bagian yang pilar kedua, yaitu keceriaan. Kenapa bukan dongeng tapi kisah? Apa sih bedanya dongeng dengan kisah? Ada dengan cerita? Ada yang bisa bantu? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Handphone terbaru merek Swallow. Apa Pak? Apa Pak? Fiksi dongeng. Fiksi atau fiktif? Yang tepat tuh fiktif. Oh, fiktif. Dongeng itu semua cerita yang fiktif. Kita mitos, legenda, fabel, sage, hikayat, epos itu adalah dongeng. Semua cerita yang tidak nyata. Misalnya apa namanya? Orang-orang Belanda menghidupkan cerita mitos tentang penghuni laut selatan, ada satunya namanya Ya gitu. agar orang Jawa Selatan takut melaut, dari agraris itu menjadi dari marin jadi agraris. Di Gunung Merapi ada hantunya namanya Mak Lampir. Datang nggak hari Mak Lampirnya? Enggak. Asal kokap atau Girimoyo tadi? Nah, itu hantu-hantuan begitu tidak boleh. Dewa dewi roh halus. Negara kita ini negara yang paling kaya dengan sumber daya hantu. Yang paling kecil namanya Tuyul. Yang berapa Mas? Papat. Yang paling besar namanya Gendruwo. Gendruwo. Ada yang pakai warna buto hijau, kolor hijau, ada pocong. Negara lain itu paling sedikit miskin dengan hantu. Kita banyak sekali cerita gugon Tuhan begitu, kurafat begitu ya. Nah ini adalah cerita yang tentu nggak boleh disampaikan ya. Ada legenda Malin Kundang, legenda Danau Toba, legenda Sangkuriang yang tidak saintifik, nggak berdasarkan sains referensinya, tapi hanya reka-reka imajinasi orang saja, tapi dengan kecerdasan tertentu menjadi sebuah cerita yang sangat populer di mana-mana. Ada hikayat, kalau mitos legenda itu cerita yang menimbulkan dampak keyakinan. Ada tokoh adatnya, ada ritualnya, ada sesajinya, ada kualat pamali, itu mitos legenda. Tentu ini berbahaya bagi keimanan kan? Nah, apalagi misi utama Quran adalah yang pertama adalah menanamkan etos jiwa khas tauhid. Pasti akan bisa berisiko dengan tauhid, dengan ibadah, apalagi akhlakul karimah. Karena akhlak itu dasarnya adalah keimanan, ya. Mangkana billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyasur rahimah. Jadi itu semua karena iman pada Allah hari akhir, maka tergerak untuk berbuat yang baik, berakhlak yang baik. Bedanya akhlak sama karakter gitu. Kalau akhlak itu spiritual set dari iman dulu. Kalau karakter mindset, nilainya bisa beda-beda. Kalau akhlak itu nilainya dari Allah Subhanahu, baik buruk benar salah indah noraknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan aplikasinya dalam sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Emang ada hal yang nggak sempurna? Ya, karakter itu. Iya nggak sempurna karena asalnya bukan dari dasarnya, bukan dari keimanan. Sebagian. Baik, kita lanjutkan. Jadi dongeng-dongeng itu tentu
ada manfaatnya, ada manfaatnya. Semua dongeng itu ada manfaatnya. Apakah aspek bahasa, kepribadian, kemudian kemampuan berpikir, internalisasi pesan dan sebagainya. Tapi semua manfaat dongeng itu juga ada pada cerita nyata atau kisah. Bahkan kelebihan kisah itu tidak dimiliki oleh dongeng. Jenengan punya anak ya, mungkin anak yang ketiga, keempat didongengin tentang jujur. Mbok kowe jujur to le kaya dongeng ngoke lho. Bocah kali mengatakan kan cuma dongeng mah. Jadi bisa dibantah pada satu ketika anak dan mumayyiz ya, udah bisa mengerti baik buruk benar salah begitu, bisa menolaknya. Tapi kalau kisah nggak mungkin ya. Kalau kisah nggak mungkin, apalagi Al-Quran itu 2/3 isinya adalah kisah-kisah. Dan tentu saja kisah-kisah itu include dalamnya ada tentang keimanan, ada tentang ibadah muamalahnya, dan akhlakul karimah para nabi dan rasul serta orang-orang yang dipilih Allah dikisahkan dalam Al-Quran tadi. Ini tentang kisah ya. Nah, yang kalau ceritanya itu macam-macam Pak, ada yang namanya tarikh, ya kan? Tarikh apa itu? Sejarah. Yang kedua sirah. Sirah apa sirah? Sejarah juga ya. Sirah itu lebih dekat kepada biografi. Peri hidup seseorang, lahir sampai meninggalnya dan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Sirah para sahabat, sirah nabawiyah, sirah dan lain-lainnya ya. Ini lebih spesifik dibanding yang sifatnya umum. Yang ketiga namanya adalah testimoni, kesaksian. Apa misalnya? Kesaksian sedekah, kesaksian tanah suci. Pengalaman sebenarnya, tapi pengalaman yang spesifik, eksklusif, gak semua orang alami. Misalnya, ibu sedang ke depan berikan kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya berikan kesaksian menggunakan herbal ini. Bulan kemarin berat badan saya 170 kg. Setelah minum herbal ini sekarang tinggal 15 kg. Insya Allah minggu depan musnah. Kesaksian ekstrim. Kesaksian ke tanah suci, ketika saya bimbing jamaah bagaimana masing-masing orang punya pengalaman yang eksklusif. Kalau yang sifatnya umum ya banyak orang alami. Adik-adik tahu nggak dulu Pak Guru kalau SD sekolah melaku loh 15 kilo, kan heroik toh. Tapi orang itu yang alami juga, karena konteks kehidupan mata itu memang sulit secara hal transportasi kan. Gitu. Adik-adik mau tahu nggak mengapa Bu Guru pakai jilbab? Ada ceritanya. Bu Guru dulu stres karena putus yang ke-79 kalinya. Lalu Bu Guru masuk rumah sakit jiwa. Setelah itu Bu Guru merasa salah. Hidupnya rusak gara-gara mengatur hidup dengan keinginan buku sendiri, nafsu buku sendiri. Padahal guru muslimah harusnya mau diatur oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau begitu belum muslim sebenarnya. Lalu guru mulai insaf, lalu mulai tata dengan menggunakan busana muslimah. Awalnya jilbabnya sapu tangan, bulan depan taplak meja, sekarang spray. Itu pengalaman menarik. Kenapa? Anda yang menjadi pelakunya. Jadi kisah itu lebih kepada cerita-cerita yang kalau fabel kan binatang benda mati, kalau sagel pahlawan palsu misalnya Batman, Gundala, Superman, GT-Man. Kenapa orang Amerika punya banyak pahlawan palsu? Karena mereka bangsa penjajah, nggak punya pahlawan, malah mereka penjahat besar kan? Karena nggak punya pahlawan begitu. Kalau kita kaya dengan pahlawan-pahlawan, apalagi di Purworejo ini, di Ponorogo ini banyak pahlawan yang menentukan keberlangsungan negara besar kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Akan jelas di belakang nanti ya. Jadi kalau PPMI membuat substansi kurikulum berkisah itu, ringkas saja. Substansi yang pertama, apa yang kita sampaikan sebagai suplemen untuk mendukung motivasi anak mengaji, berikan dinamisasi suasana yang mencerahkan dengan bermain cerita menyanyi. Ceritanya adalah cerita yang satu, kisahnya adalah kisah-kisah Al-Quran. Kan banyak Pak, 107 cerita itu Al-Quran. Yang mana? Substansi pertama kisah Al-Quran. Kita pilihkan ulul asmi minar rasul. Satu itu ya, pokoknya ulul asmi. Ditambah kisah Nabi Adam alaihissalam ketika anak SD nanti mau SMP masuk remaja dan balik.
mereka akan mencari jati diri kan, agar mereka punya bahan yang penting untuk bangun jati dirinya, menemukan dirinya dengan cara kisah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kisah apa lagi? Yang penting Ashabul Kahfi, kekokohan iman, memperjuangkan iman seperti apa. Yang ketiga, kisah Yusuf, Ul Asmi 5 orang ditambah Adam, Yusuf alaihissalam. Ibu kenal Nabi Yusuf kan? Terbayang kayak wajah kayak apa tuh? Kalau dengan saya kira-kira jauh. Saya ini kan wajahnya imut ya, ireng mutlak. Dari samping PD, petang dedet gelap gulita. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda. Yusuf alaihissalam yang begitu gigihnya ya, akhirnya Allah pun berikan letakkan di langit ketiga ketika Nabi Isra Mi'raj di lapis-lapis langit. Nabi Yusuf, tiga cerita dan 5 cerita Al-Asmi merupakan substansi penting, inti daripada kisah-kisah Al-Quran. Yang kedua adalah surah Nabawiyah. Nabi Muhammad lahir sampai wafat, ini penting ya, yang punya anak-anak ya. Saya punya anak banyak ya. Saya terlanjur punya anak banyak Pak. 10 anak KB kerebayan. Karena dulu guru saya pesannya anak cukup 2 saja, laki dan perempuan jumlahnya terserah. Saya derek itu. Jadi alhamdulillah sudah 1 yang hafiz Quran, mungkin dapat beasiswa di Madinah ya. Kemudian insya Allah nyusul 3 orang lagi. Dan masing-masing punya keunikan beda-beda ya. Ada yang pintar melawak, ada yang pintar sainnya ya. Ada yang juara azan, kiroah, macam-macam. Jadi ya anak ustadz kan harus begitu ya. Betul nih. Meskipun ya ustadz Iqra jilid 1. Nah, ini jadi Nabi Yusuf penting. Nah, kemudian Nabi yang penting lagi adalah yang kedua surah Nabawiyah. Dari lahir sampai wafatnya, sampai anak kelas 6 SD nek iso jenengan punya anak khatam Nabi itu. Di awal sampai akhirnya kira-kira 12 sequel lah ya. Lahirnya, masa kecilnya, masa remajanya, kemudian pernikahannya, dakwah sirriyah, jahriyah, kemudian nuzulkan termasuk dari sejak awal diangkat Nabi, kemudian Isra Mi'raj sampai hijrah, Badar Uhud, sampai nanti wafatnya Kanjeng Nabi 12 sequel itu tersampaikan kelas 6 kudu tamat. Yang menyampaikan siapa? Orang tuanya. Harus tamat itu anak kita. Layanan penting untuk anak kita. Nah, selanjutnya setelah umat sirah para sahabat. Sahabat Nabi kan banyak, 135.000 orang itu. Kita pilihkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ditambah Bilal bin Rabah tentang kokohnya iman ya, agar nanti anak tidak rasialis itu. Kemudian siapa lagi? Khalid bin Walid, pahlawan besar kita. Apa lagi? 3 pilih, tapi yang penting adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu keluarga Nabi Muhammad tentu saja nggak boleh kita lupakan. Setelah para sahabat, keluarga Muhammad, para sahabat, yang berikutnya baru para zuhama, para pahlawan-pahlawan besar seperti Al-Fatih, Sultan Al-Ayyubi, kemudian siapa lagi? Tariq bin Ziyad, sebagainya kan. Termasuk imam-imam Quran, Ibnu Katsir, imam hadis, Bukhari, Muslim, wakilinya, imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sampaikan agar mereka ngerti itu sampai kayak sudah mulai paham mereka. Dan yang terakhir, nggak boleh lupa pahlawan-pahlawan nasional, ya kan? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Bagaimana mungkin bangsa kita akan besar kalau yang kita ceritakan pahlawan dongeng? Kita nyampe agar bangsa kita orang besar, tapi dongengnya, ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Dapat dulu sangat banyak Squidward buatan Krabby Patty. SpongeBob SquarePants, are you ready kid? Megatron, where are you crying? Archibald baby. Saatnya mendengar cerita. Suara siapa sih Tan? Doraemon. Nonton jebulnya. Ya. Iya, bangsa kita besar loh Mas, nggak sembarangan. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita terbang 8 jam non-stop. Banten sampai Kulon Progo sini 12
12 jam berarti tadi ya. 12 jam. Ini dari Sabang Merauke 9 jam nonstop terbang dengan pesawat. Itu sama dengan melewati 22 negara di Eropa. Ribet banget bangsa kita. Rute Miangas itu 5 jam. Saya sudah ke Indonesia, tinggal satu yang belum, NTT. Tapi nanti di Maret sampai awal Ramadan saya di NTT ya. Mulai tanggal 6 untuk roadshow sedekah berkisah di NTT. Tinggal satu yang belum. Rute Miangas itu 9 jam non-stop, sama dengan melewati 9 negara Eropa. 5 jam sama dengan 9 negara Eropa. Yogyakarta saja itu luasnya kayak negara Georgia. Pernah ke Georgia? Mau ke sana? Besok kita kirim pakai paket kilat. Dilipet di lambang. Jogja itu satu negara, Jawa Tengah itu sama dengan 5-6 negara di Eropa. Bangsa besar kita nggak mungkin dibesarkan dengan anak-anak yang dibesarkan dengan cita-cita rekaan. Di surat di Jawa, di Kulon Progo ada Nyi Ageng Serang, pahlawan yang sangat menakjubkan, yang ada patungnya di mana? Karanglombo, Kaliman ya. Kemudian Mbah Sanun, Pak Polisi Sanun itu ya. Siapa lagi? Tahukah Anda bahwa Indonesia ini akan terputus keberlangsungan berdirinya negara ini tanpa perjuangan dari orang-orang rakyat Kulon Progo? Halo? Masih hidup. Kalau tidak mbah-mbah bapak kita dulu nyegat neng Sentolo, tentara Purworejo dari Belanda Purworejo itu ke timur, gagal serangan 1 Maret. Di mana SO Hatomar dirancang, idenya Sultan Hamengkubuwono 9. Di suratnya dikirim ke Gunung Wilis Kediri, ya kan? Di puncak Gunung Wilis, lalu lewat telegram Pak Urip Sumoharjo di Kalibawang menorehnya. Mereka bermarkas di sana, tentara yang berperang melawan Belanda itu markasnya di Menoreh. Tanpa serangan umum 1 Maret itu tidak akan terjadi, akan berkelanjutan kemerdekaan bangsa kita. Jadi Indonesia ini utang sama rakyat, pedagang, guru ngaji, santri, tentara yang bermarkas di pegunungan Menoreh. Yang lain tinggal nyempil masuk saja. Di tengah kota ada Pak Harto dengan sebagai komandan di situ. Jadi apakah para pejuang simbah kita, kakek kita, Mbah Demang dulu kita yang berjuang, Pak Lurah kita zaman semono, Pak Panayu zaman segitu, akan direduksi dengan cerita-cerita yang rekaan, dongeng-dongeng begitu? Tentu tidak adil, karena kita harus menanamkan heroisme, altruisme, nasionalisme dengan bercerita, berkisah tadi, agar mereka jadi bangsa besar. Dan yang paling penting, kristalografinya intinya adalah mereka semua berjuang karena lillahi ta'ala. Pak Ponegoro dengan semangat untuk perang sabilnya, karena tauhidlah beliau bergerak, kemudian pertahankan semangat juangnya hingga Indonesia merdeka. Halo? Sambil menikmati materi saya, boleh menikmati konsumsinya ya, karena saya tahu sudah pada tangannya udah mulai aktif gitu ya. Saya sadar wajah saya kalah menarik dibanding dus itu. Jadi sambil menikmati, kita akan masuk yang sifatnya tips ya. Kepada yang sebaiknya nggak dimakan, nanti boleh dibawa pulang seperti biasanya, karena saya tahu persis di antara manfaat tas dan kerudung untuk bungkus konsumsi ya kan? Kalau bapak pasti habis ya Pak ya? Abu Lahab kena kira masih ke rumah. Uniknya kalau dongeng itu kita harus pakai teknik mengubah-ubah suara macam-macam itulah agar menarik perhatiannya. Tapi kalau kisah Quran, kisah Nabi itu ajaib, karena pilihan Allah maka diberkahi Allah. Kita nggak usah pakai teknik macam-macam, udah menarik, pasti berkah. Ceritanya mungkin lugu, Anda menyampaikan diskusi antar tokohnya, antar wacananya biasa aja, nggak usah pakai teknik-teknik yang kayak pendongeng panggilan ya kan, pria panggilan, pria penghibur. Tapi berkahnya adalah Anda ngomong saja pasti ngefek, pasti mengendap, pasti berpengaruh pada jiwa anak-anak. Setiap anak yang mendengarkan, ada yang sungguh-sungguh tidak, satu anak saja tersemangati motivasinya, tersulut motivasinya dengan semangat dari Anda, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya.
terinspirasi jadi soleh karena kata-kata kita, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi Anda belajar teknisnya ya. Terus gimana sih berkisah yang baik itu, bercerita yang baik itu? Gini Pak, gampangnya dua aja nih. Materinya bagus, yang kedua penyajiannya bagus. Halo, apa aja? Materi bagus, penyajiannya bagus. Materinya bagus, penyajian bagus. Kalau kisahnya pasti bagus ya, kisah Quran, kisah Nabi, para pahlawan ya, cerita tentang apa namanya perang Jawa. Kamu nggak takut Ode? Malah buyang-buyung. Saya doakan jadi juragan siomay internasional, punya restoran di berbagai tempat, tambah showroom mobil. Baik, jadi materinya bagus, penyajian bagus, dua-duanya nih ya, perhatikan. Maka perlu berlatih nanti dengan teman-teman PPRI, Persaudaraan Pencinta Muslim Indonesia. Ini satu-satunya asosiasi pendongeng pencerita Muslim yang ada register Kumhamnya resmi. Yang lainnya itu nggak resmi, kalau kita resmi. Saya pendirinya, ketuanya sekarang Dr. Kosianto Semarang, ketua Dewan Syuronya Mas Lutat ya. Kalau saya pendiri saja. Nah selanjutnya materinya bagus, penyajian bagus. Kalau materinya bagus, kisah perjuangan para, Anda juga boleh menambahkan kisah Kiai Panjenengan, Ustadz. Kayaknya penting nih, perlu kodifikasi, perlu satu apa ya, kumpulan antologi pejuang-pejuang TPA. Mungkin 3 sampai 10 pejuang TPA. Kali bawang, pilih namanya, perjuangan seperti apa, tantangannya kayak apa ya, strategi seperti apa, kemudian efek perjuangan kayak apa. Jadi anak bisa melihat, mencontoh bagaimana tabiat dakwah yang dijalani, ditempuh oleh para pejuang Al-Quran kita. Halo? Do you dong? Belum, terima kasih. Materinya bagus, penyajian bagus. Kalau materinya bagus, penyajian nggak bagus, akibatnya gimana? Belum. Gimana materinya bagus, penyajian jelek, akibatnya apa? Iya, bosan. Apalagi ngantuk, boring kan? Ustazahnya mulai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Guru cerita ya. Anaknya terserah. Cerita apa? Terserah karmu. Gurunya ceritanya masuk telinga kanan, keluar lewat Telinga kanan. salah, telinga kanan bos. Masuk telinga kanan, keluar lewat hidung. Yang ditunggu-tunggu bukan ceritanya, bukan dongengnya. Yang ditunggu-tunggu hanyalah kalimat billahi taufik wal hidayah atau wallahu a'lam bishawab, ya kan? Kapan dia rampung? Maka perlu belajar sisi teknisnya. Kalau materinya bagus, penyajian jelek, ngantuk. Kalau materinya jelek, penyajian bagus, apa jadinya? Menarik. Yakin? Betul menarik, tapi bahaya. Materinya jelek, materinya horor, porno, sadis, antisosial, rasialis. Materinya jelek, penyajian bagus, makin bahaya. Adik-adik, hujan telah reda, 7 bidadari terbang meniti pelangi ke bumi. Lalu mereka mandi di sendang itu. Mereka lepaskan pakaiannya, jilbab, selendang, hingga tak ada selai benang di tubuh mereka. Anak kan mulai bayangin kan? Pelan-pelan Joko Tarub mengendap-endap di belakang semak-semak, di belakang pohon, mengintip mereka dari ujung kaki, betis, lutut, ukun. Anak kan mulai guru panas. Kenapa? Dongengnya hot, ulang-ulang rambutnya keriting. Karena membayangkan sesuatu yang tak terbayangkan sama sekali. Itu ceritanya porno. Anda dalam perang saya suka perang ya, tapi dengan bahasa yang hati-hati. Kalau perang nggak hati-hati kan bisa ngeri anak kan. Sang pangeran naik kuda berwarna coklat tua.
Pedang diangkat, ditusukkan ke perut perampok itu. Darah muncrat di wajah. Pedang diputar-putar, dipotong-potong menjadi 5 bagian. Anaknya kira-kira gimana? Darahnya pun dijilat. Ini Bu Guru Pak bojone Sumanto. Ternyata nama TK-nya TPA Al-Mutilasi Kokap. Itu sadis. Materinya jelek, penyajian bagus, bahaya ya. Apalagi horor. Bocah-bocah dongeng dino iki judule Pocong seri 84. Oh ternyata kalau pagi kucing kuburan, sorenya pulang TPA. Temanya hororium, kaum hororium. Nah ini materinya jelek Pak Yahya ya. Kalau materinya bagus, kisah Quran, sirah Nabawiyah, sirah sahabat, a'immah, para imam kita ya. Kemudian juga para ulama, pahlawan-pahlawan besar, Diponegoro, Hasanuddin, Imam Bonjol, Hamka dan sebagainya, Karman sebagainya, mereka akan jadi orang besar. Kenapa? Nilai kejuangan mereka terbiasa dengan hal yang besar. Nanti jadi orang besar. Siapa mereka? Orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Tapi kalau materinya bagus, penyajian bagus. Kalau materinya jelek, penyajian jelek, pripun niku gini ya. Ceritanya akan berakhir secara su'ul khotimah. Ya kuwi mau bocahnya pada tawaf, sa'i, lempar jumroh ya, Isra Mi'raj, hijrah kemana-mana. Jadi lengkap sudah. Jadi anaknya kacau balau. Selain Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, doa sehari-hari, bacaan surat gerakannya ya, maka perlu nyala api itu harus dekat dengan bensin. Bensin adalah semangatnya. Alasan apa? Ruhnya semangat. Sebagai seorang guru, buat mereka menjadi menyala motivasinya karena kita tuangkan bensin semangat kepada mereka dengan kisah-kisah orang-orang besar. Terus bagaimana caranya? Pertama, amati, tiru, modifikasi ya. Silakan Anda lihat saja, nanti misalnya ada Bunda Likah berkisah, Kak Puput berkisah, Kak Bibirmo. Terima kasih yang bilang monyok, saya doakan segera dipilih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ke tanah suci Mekah Mukarramah. Diulang. Bibir monyet, bibir monyet. Padahal yang pasti bibir model. Ya, karena suaranya jadi model pendongeng lain-lain kan, pendongeng Jakarta. Sebagian belajarnya ke saya itu suara-suara. Pas kan bibir model. Karena saya pernah jadi model dulu. Di waktu remaja pernah jadi model acara pelatihan perawatan jenazah. Suruh tidur waktu itu. Jadi model kain kafan masa depannya. Jadi berkisah itu sebuah sunnah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya jelas untuk berkisah ya. Kemudian tidak ada khilafiyah di para ulama untuk mewajibkan kita belajar mengajarkan kisah-kisah Al-Quran itu. Dan khususnya membuat anak begitu cinta, terimpresi dengan sosok yang bernama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 12 kurang 10 menit. Sudah azan. Ada salah kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih besar-besarnya pada pengurus Bakti TK TPA Kulon Progo. Selamat dan kita doakan sebagai nilai amal ibadah yang dicintai dari keluarga besar aku dan Muslim Mu'alaf Center Indonesia. Semoga menjadi asbab amal yang dicintai Allah dan menjadikan kita ditetapkan terus-menerus istiqomah sebagai pejuang-pejuang Al-Quran, pejuang-pejuang Allah. Terima kasih. Akhirnya dengarkanlah sebuah kalimat yang ada tunggu-tunggu tadi, yaitu kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.